Kalau kita, terutama penegak dan pandega tidak mau berubah, maka jangan salahkan siapa-siapa kalau dia tergantikan. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Salam Pramuka. Hai kakak-kakak sekalian. Sekarang saya berada di rumahnya Kak Joni Widodo. Selamat datang Kak di channelku. Selamat datang, terima kasih. Hari ini aku mau ngasih tahu kalian tentang peran penegak pandega di era disrupsi. Kita langsung saja berbincang dengan Kak Joni. Jadi gini Kak, peran apa saja yang bisa dilakukan oleh penegak pandega di era disrupsi yang sekarang ini? Baik, terima kasih Adinda Aziz atas kedatangannya di rumah saya, dan ini pertanyaan yang bagus. Tapi sebelumnya saya akan coba sedikit menjelaskan tentang disrupsi. Disrupsi. Era disrupsi. Ya, kita sekarang ini masuk ke era disrupsi atau yang lazim disebut oleh kebanyakan orang itu era digital. Ya, ada yang menyebut juga era 4.0. Apa sih era disrupsi itu? Era yang berisi tentang teknologi-teknologi, sistem-sistem baru yang akan menggantikan sistem lama. Pola-pola kerja digital menggantikan pola-pola kerja konvensional. Nah, ini kalau tidak disikapi itu akan membuat kita semua itu akan ditinggalkan oleh zaman. Nah, karena itu kita harus berubah. Nah, peran penegak dan pandega dalam era disrupsi ini tak lain ya, dia menjadi agen dari perubahan itu sendiri. Penegak pandega juga harus berubah. Berubah dalam arti kegiatan-kegiatannya tidak meninggalkan tujuan dari pendidikan kepramukaan itu sendiri, yaitu membentuk karakter, tetapi di sisi lain dia juga harus selalu melakukan inovasi, menjadi agen inovasi dan menjadi agen perubahan. Karena kalau tidak mau berubah, jangan salahkan siapa-siapa, kalau nanti posisinya dimanapun dia berada itu akan digantikan. Ditinggalkan bahkan Kak? Ya, ditinggalkan. Jadi untuk hal yang pertama nih Kak, peran yang pertama atau untuk awalan mereka berperan, hal pertama apa yang perlu disiapkan? Hal pertama yang harus dipersiapkan adalah perkuat kapasitas pribadi, kapasitas diri, perkuat kecerdasan yang ada di dalam dirinya. Dia harus betul-betul menjadi pribadi-pribadi yang cerdas spiritualnya, dia harus menjadi pribadi-pribadi yang cerdas emosionalnya. Dia harus sanggup bisa menjadi pribadi-pribadi yang dia cerdas sosialnya, dia cerdas intelektualnya, dan dia juga cerdas fisiknya. Artinya apa? Cerdas spiritual dia menjadi pribadi yang takwa. Cerdas emosional dia bisa mengelola hatinya, bisa mengelola perasaannya, bisa mengelola emosinya. Cerdas sosialnya dia pandai bergaul, punya jaringan yang luas, punya network yang luas. Cerdas intelektual dia betul-betul harus menguasai berbagai hal sesuai dengan keahlian yang dia punya. Kemudian cerdas fisik tentu dia harus sehat jasmaninya sehingga dia bisa melakukan apapun. Itu yang utama harus dilakukan. Baru kemudian nanti dia akan menjadi pribadi-pribadi yang betul-betul paripurna. Baik, selanjutnya pertanyaan yang ketiga, kita lanjut ke poin bagaimana pramuka ini memposisikan diri agar bisa berperan di era disrupsi yang sedang bergejolak hebat. Ya, baik. Terima kasih. Khusus untuk pramuka penegak dan pandega, dan pramuka secara umum mulai dari siaga sampai dengan pandega, peran yang bisa dilakukan di era disrupsi ini adalah dia harus bisa melakukan segala sesuatu itu dengan kerja tuntas, ya. Berhenti bukan karena capek, tapi berhenti karena selesai. Bekerja tuntas di sini adalah betul-betul menjadikan bekerja itu sebagai sebuah ibadah, sehingga bukan saja itu mengerjakan asal selesai, asal jadi,
tetapi ada tanggung jawab yang harus dia juga emban, tanggung jawab kepada konsumen, tanggung jawab kepada masyarakat, dan tanggung jawab yang lebih luas adalah tanggung jawab kepada Tuhan, karena bekerja juga sebagai ibadah. Dan dari situ insya Allah kalau itu sudah dilakukan, maka apapun yang dia lakukan dia akan selalu ingat kepada Trisatya dan Dasadharma. Ingat bahwa di dalam himne Pramuka itu ada kata-kata Pramuka itu manusia Pancasila, dia akan selalu mendarmakan satyanya, dia akan selalu membaktikan dharmanya. Ya, satyaku kudarmakan, dharmaku kubaktikan, ya. Nah, ini maknanya sangat luas. Nah, karena itu kalau itu selalu diingat, satya, janji Trisatya dan Dasadharma, maka insya Allah dia tidak akan mudah terombang-ambing, tidak akan mudah gantikan posisinya, walaupun era digitalisasi ini tidak bisa terus berkembang sedemikian rupa, karena dia juga akan selalu berkembang. Intinya adalah dia harus selalu berubah. Berubahlah selalu, karena satu-satunya yang tidak pernah berubah itu adalah perubahan itu sendiri. Kalau kita, terutama penegak dan pandega, tidak mau berubah, maka jangan salahkan siapa-siapa kalau dia tergantikan. Itu. Lantas bagaimana? Seperti tali temali, yel-yel, PBB segala macam di era disrupsi ini, Kak. Ya, jangan ditinggalkan. Itu adalah bagian yang harus dilakukan, karena dengan tali temali, dengan bernyanyi, dengan bertepuk, dengan berbaris, dengan macam-macam keterampilan yang dilakukan itu sesungguhnya adalah upaya untuk memperkuat 5 kecerdasan yang tadi sudah saya sebutkan. Dia akan bagaimana spiritualnya cerdas, kemudian sosialnya, emosionalnya, kemudian intelektual dan fisiknya akan cerdas melalui itu. Tetapi jangan lupa bahwa itu tetap harus dikaitkan dengan konteks kekinian. Karena ingat, tepuk-tepuk, nyanyi-nyanyi, tali temali itu hanyalah alat. Endingnya adalah pendidikan pramuka adalah pembentukan karakter pribadi yang paripurna, insan kamil, patriot, penerus perjuangan bangsa. Karena itu tetap ini didalami, ditekuni, tapi jangan lupa dikaitkan dengan konteks kekinian. Bagaimana generasi sekarang ini penegak pandega itu sudah masuk generasi Y, ya. Generasi Y ini luar biasa. Orangnya terbuka, dia maunya terus terang kalau menyampaikan pendapat. Ini juga harus disadari dengan tanggung jawab, harus dilandasi dengan tanggung jawab. Menyampaikan pendapat oke saja, tetapi tanggung jawabnya itu harus tetap junjung tinggi. Demikian. Baik kakak-kakak sekalian, itulah tadi bahwa seperti tali temali, kemudian tepuk-tepuk, PBB dan sebagainya itu adalah alat. Masih relevan nggak relevankah? Itu tetap relevan, karena itu semua 5 ranah kecerdasan tadi supaya terbentuk, ya alatnya pakai itu. Kita harus tetap melakukan perubahan-perubahan agar tidak tertinggal oleh zaman. Kita yakin bahwa gerakan pramuka akan terus menjawab tantangan zaman, Kak. Itu saja yang dapat saya sampaikan kepada kakak-kakak sekalian. Nanti kita akan lanjut segmen kedua. Tunggu saja di video selanjutnya. Terima kasih Kak Joni sudah berbincang bersama. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.